Selamat pagi untuk anak mem sekalian. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya nak. Kali ini mem pengen mem pimpin. Kalian ikuti baik-baik ya nak. Ayo lipat tanganmu, tutup matamu. Ikuti mem. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mulai untuk belajar. Berkatilah kami. Semoga pembelajaran ini bisa menjadi berkat untuk kami dan menambah wawasan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke. Ini masih tema 1, indahnya kebersamaan, dengan subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Kali ini pembelajaran 3, muatan IPA. Nah, muatan IPA kali ini membahas tentang bunyi. Tapi sebelum masuk ke bunyi, kalian harus tahu apa itu sumber bunyi. Apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan bunyi. Ingat ya nak, sekali lagi, segala sesuatu yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat terjadi jika ada benda yang bergetar. Ya nak, contoh dari sumber bunyi antara lain alat musik yang dimainkan seperti peluit yang ditiup, ya nak, meja yang dipukul, ini contohnya. Nah, meja yang dipukul ini menghasilkan getaran. Nah, getarannya inilah yang menghasilkan bunyi. Oke? Nah, berikut contoh memainkan alat musik. Bisa ditiup, dipetik, digesek, apalagi nak, digetarkan atau digoyang-goyangkan. Kemudian dapat juga dipukul. Nah, coba perhatikan alat musik berikut nak. Kira-kira ini alat musik apa? Iya, ini adalah biola. Nah, bagaimana cara memainkannya? Iya, biola dimainkan dengan cara digesek. Nah, cara terjadinya bunyi di sini nak, gesekan terhadap senar biola dapat menimbulkan getaran, dan getaran tersebutlah yang menghasilkan bunyi. Oke nak? Kita masuk ke perambatan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui 3 media. Apa saja dia? Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Yang ketiga adalah benda gas. Nah, tapi kalian ingat, bunyi tidak bisa merambat di ruang yang hampa. Kenapa? Karena di ruang hampa tidak memiliki media yang dapat merambat bunyi. Ingat ya nak, tidak bisa merambat di ruang yang hampa. Kita lanjut. Nah, ini dia perambatan bunyinya. Kurang jelas gambarnya ya. Nanti mem kasih dalam bentuk yang jelas setelah ini. Pokoknya kalian ingat, perambatan bunyi melalui benda padat, perambatan bunyi melalui benda cair, kemudian yang terakhir perambatannya melalui benda gas. Ini dia bentuk jelasnya. Perhatikan ya nak. Nah, ini ada gambar. Anggaplah ini si Tono sama si Budi. Nah, apa yang mereka lakukan ini nak? Perambatannya ini melalui apa kira-kira? Melalui apa nak? Ini adalah perambatan bunyi melalui benda padat. Kenapa? Ini dia nak. Benda padatnya yang mana? Benda padatnya adalah yang ini. Nah, kenapa bisa? Kenapa kira-kira nak? Kenapa? Nah, kenapa perambatannya dalam bentuk benda padat? Karena suara yang di sini merambat melalui benang kasur sehingga kedengaran oleh temannya. Maka benang kasur ini juga merupakan benda padat. Maka ini perambatannya melalui benda padat. Kita lihat gambar yang kedua. Nah, ini kira-kira perambatan melalui benda apa nak? Iya, melalui benda cair. Kenapa bisa seperti itu? Nah, lihat ini dia nak. Dia mendengarkan dari corong ini melalui air. Nah, suara merambat melalui air di dalam tong ini. Air merupakan benda cair, maka perambatan bunyinya melalui benda cair. Yang terakhir, nah ini ada lonceng yang digetarkan. Itu kira-kira merambat melalui apa nak? Sudah pasti tahu ya, ada ketebak. Melalui benda gas. Kenapa? Karena ketika loncengnya digetar-getarkan, kamu bisa dengar. Kamu bisa dengar tuh dari mana? Dari udara. Udara itu adalah benda gas. Selain itu, bisa juga dengan cara kamu berbicara sesama teman kamu. Gak ada benda kan dari pengantar kalian?
itu bisa melalui udara. Udaranya itu adalah benda gas. Contohnya juga petir. Dari mana kamu bisa dengar petir itu? Dari udara yang merambat. Karena udara itu benda gas, berarti perambatan bunyinya melalui benda gas. Udah paham kalian? Oke, pembelajaran sampai sini ya, Nak. Nah, sekarang kita masuk pada tugas. Untuk muatan hari ini muatan IPA ya, Nak. Soalnya ini dia. Ada 3 soal. Untuk soal yang pertama, bunyi dapat merambat melalui 3 media, yaitu kamu sebutkan ya, Nak. Ingat, ada 3. Untuk soal yang nomor 2, alat musik gitar dimainkan dengan cara. Soal yang terakhir, Nak, nomor 3, mengapa bunyi tidak bisa merambat di ruang yang hampa? Kamu berikan alasannya ya, Nak. Selamat mengerjakan. Nah, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Ingat ya, Nak, tetap semangat dalam belajar. Salam dari Mem.